Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama ini Karenanya orang-orang dulu atau orang-orang salaf terdahulu mereka memiliki ihtimam, perhatian besar terhadap sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak nukilan-nukilan dari mereka yang menunjukkan betapa besarnya perhatian mereka terhadap sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dinukilkan dari Ali bin Al-Husain, anak dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Beliau pernah berkata, kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang Nabi ikut serta maupun tidak, sebagaimana kami diajari tentang surat Al-Quran. Ini bisa dilihat di kitab Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami, jilid 2 halaman 195. Ini menunjukkan bahwa para salaf terdahulu benar-benar menaruh perhatian terhadap sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk peperangan-peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu mereka mengajarkan tentang surat-surat di dalam Al-Quran. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, dalam ilmu sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami, jilid 2 halaman 195. Demikian juga perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah yang menunjukkan perhatian kepada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, aku memandang bahwa hanya sibuk mempelajari fikih dan hanya sibuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berkaitan dengan fikih, tidak cukup untuk memperbaiki hati, kecuali apabila digabungkan dengan mempelajari raqaiq yang dapat melembutkan hati. Raqaiq itu artinya yang dapat melembutkan hati.
dan juga mempelajari sejarah para salafus soleh. Bisa dilihat di Saidul Khotir halaman 228. Beliau juga berkata, pokok-pokok perkara adalah pokok ilmu. Pokok-pokok dari perkara yang pokok adalah pokok ilmu atau ilmu ya. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah memperhatikan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi pokok-pokok dari perkara-perkara yang pokok adalah ilmu ya. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah memperhatikan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran surat Al-An'am ayat 90, atau bisa dilihat di kitab Saidul Khotir halaman 80. Pemirsa rahimakumullah, di sini ya, di sekitar lokasi ini, disinilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Juga beliau ini merupakan nabi terakhir, penutupnya para nabi atau khatamul anbiya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu berupa Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada sekitar abad ke-6 ya. Beliau lahir saat masyarakat Arab itu masih dalam keadaan menyimpang dari ajaran Allah. Pemirsa, lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diketahui melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dan juga dari Ibnu Abbas yang berbunyi, Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal atau tahun gajah. Dari hadis ini ya dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebenarnya banyak pertentangan di kalangan para ulama mengenai tanggal lahir dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk tahunnya bisa dipastikan adalah tahun gajah, karena memang bertepatan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah yang
dilakukan oleh tentara gajah yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Abraha. Jika dalam Masehi ya, berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir ya pada tahun 570 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Makkah dan bertepatan pada hari Senin yang diperkuat juga oleh hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda dari Abu Qatadah Al-Ansor bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Maka beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan saat itu aku dituruni wahyu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, pada usia 12 tahun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut pamannya berniaga ke negeri Syam bersama rombongan dagang Quraisy. Ketika berteduh di bawah pohon di wilayah, tepatnya di wilayah Busra, seorang pendeta Yahudi bernama Bukhaira datang yang tinggal tak jauh dari pohon tersebut, mengenali tanda-tanda kenabian baginda Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kitab Taurat dan Injil yang ia baca. Untuk merahasiakan berita tersebut serta menyarankan kepada Abu Thalib untuk memulangkan baginda Nabi ke Mekah karena khawatir keselamatan Nabi atas fitnah yang dilancarkan kaum Yahudi. Keterangan ya, Allah telah mentakdirkan Nabi terakhir berasal dari bangsa Arab dan Nabi itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kaum Yahudi menginginkan agar status kenabian itu selamanya milik Israel. Itulah sebabnya mereka akan selalu berusaha membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika mereka mendapatkan kesempatan. Maka Abu Thalib pun mengikuti saran tersebut dan memulangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah. Kembali kepada pohon sahabi, ini pohon sahabinya ya pemirsa. Ini memang hanya kisah sebuah pohon, namun pohon ini pernah menyentuh kulit baginda Nabi, sehingga cukuplah pohon ini menjadi jawaban dan bukti atas mereka yang menafikan keberkahan pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta mendustakan kerasulan beliau. Lihatlah berkah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pohon itu masih ada sampai sekarang ya. Malah terkadang pohon itu mengeluarkan air di bawahnya, menariknya lagi selepas melewat kota di bagian barat laut Arab Saudi hingga kota Busra sejauh 500 km. Tidak ada satupun pohon yang tumbuh ya, apalagi bertahan lama sebagaimana pohon sahabi ini. Masya Allah, wahai pohon ini beruntung engkau bisa jumpa Rasulullah sang kekasih Allah, seorang manusia yang dirindukan umatnya, dicintai sahabatnya, disegani lawannya dan ditakuti orang yang berkuasa. Sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Engkau telah menjadi saksi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercahaya. Ini pohon sahabinya ya. Adanya di Yordania.
Engkaulah menjadi saksi perangai beliau yang bersahaja. Alangkah indah hidup ini andai dapat menatap wajah beliau. Semoga mengalir keberkahan dalam diri kami, menapaki jejak langkahmu ya Rasulullah ya Habiballah. Adapun pendeta Buhairo yang mengenali tanda-tanda kenabian baginda, beliau adalah seorang mantan Yahudi yang menjadi rahib Kristen Nestorian. Kuil beliau berada di Busro, sebelah selatan negeri Syam. Jadi di Yordan ya. Dalam kitab Az-Zaharul Basim karya Mufti Batawi Al-Habib Utsman bin Abdillah bin Yahya rahimahullah, disebutkan bahwa Buhairo melihat pepohonan segala bebatuan bersujud takjub kepada Nabi. Begitu juga dengan arakan awan yang terlihat meneduhkan baginda dari sengatan panas matahari. Dengan memegang tangan baginda Nabi, lalu Buhairo berkata, demi Allah, inilah yang akan menjadi junjungan seluruh alam dan utusan Tuhan Rabbul Alamin. Wallahu alam bisawab. Ya, ininya ya, bagian luar dari kuil pendeta Buhairo. Masih ada ya jejak-jejak sejarahnya ini. Ini bagian luarnya kuil dari pendeta Buhairo. Adanya di negeri Syam. Ini bagian kuil. Pemirsa, sekian dulu. Kalau ada penulisan dan kata-kata yang salah, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.